Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran ilmu nahwu dasar sampai pada bab al-mabni wal mu'rab. Al-mabni wal mu'rab. Kalimat ditinjau dari segi bisa berubah dan tidaknya pada harokat huruf terakhirnya ada dua macam, yaitu satu kalimat mabni, dua kalimat mu'rab. Kalimat mabni adalah kalimat yang harokat huruf terakhirnya tidak dapat berubah, walaupun kedudukannya dalam jumlah atau kalam. Jumlah itu maksudnya susunan kalimat, walaupun kedudukannya dalam jumlah atau susunan kalimat sudah berubah. Misalnya kalimat hadhihi. Hadhihi ini tidak akan pernah mengalami perubahan harokat akhirnya. Jadi selalu hadhihi terus, baik di depan, di tengah atau di belakang. Selalu hadhihi terus. Apapun kedudukannya dan dimanapun letaknya dalam sebuah susunan jumlah atau kalam tetap dibaca hadhihi. Inilah yang disebut kalimat mabni. Saya ulangi lagi, kalimat mabni adalah kalimat yang harokat huruf akhirnya tidak berubah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimatnya itu hampir semuanya mabni. Contoh, kata-kata rumah. Rumah Pak Amir besar. Ini rumah tetap tidak ada rumaha, rumahu, rumahi, itu tidak ada. Semuanya dibaca rumah, posisinya di dalam sebuah susunan kalimat itu menjadi apa? Tetap dibaca rumah. Saya membeli rumah. Ini kata rumah tetap padahal posisinya di dalam sebuah susunan atau jabatannya ini telah berubah. Batu. Ini juga tidak berubah dimanapun posisinya. Pak Amin memanggul batu. Hajar Aswad itu berupa batu hitam. Ini batu. Jadi dalam bahasa Indonesia itu kalimatnya serba mabni. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Yang mabni itu kalimat yang harokat akhirnya tetap tidak berubah, walaupun kedudukan di dalam susunan kalimat itu telah berubah-ubah. Nah, kalimat mabni itu apa saja? Kalimat mabni antara lain satu, isim isyarah. Ini kemarin sudah kita pelajari. Isim isyarah itu kata tunjuk, seperti za ini, zani ini, hadza ini, hadzani ini, ulai ini, haulai ini. Tapi ditujukan untuk satu orang, dua orang, banyak orang, jadi berbeda-beda ya penggunaannya. Za ini artinya satu laki-laki. Ziti artinya ini satu perempuan. Zani ini untuk dua laki-laki. Tani ini untuk dua perempuan. Hadza ini untuk satu laki-laki. Hadhihi ini untuk satu perempuan. Hadzani ini dua laki-laki. Hatani ini dua perempuan. Ulai ini untuk banyak laki-laki. Ulai ini untuk banyak perempuan. Jadi sama antara laki-laki dan perempuan, mudzakkar ataupun muannasnya sama. Ulai muannas, ulai mudzakkar sama. Artinya ini untuk
menunjukkan banyak laki-laki atau banyak perempuan. Haulai ini untuk laki-laki, untuk perempuannya muannasnya juga haulai, artinya sama, ini banyak laki-laki mereka. Zaka, zalika artinya itu, menunjukkan satu laki-laki. Tilka itu untuk menunjukkan banyak perempuan, itu banyak perempuan. Tilka itu untuk menunjukkan perempuan. Tilka itu maksudnya itu perempuan satu. Zanika itu dua laki-laki. Tanika itu dua perempuan. Ulaika itu banyak laki-laki. Ulaika itu banyak perempuan. Jadi sama ini, ulaika untuk laki-laki maupun mudzakar. Nah, ulaika ini untuk mudzakar maupun untuk muannas sama. Ulaika artinya itu menunjukkan baik laki-laki atau perempuan banyak. Huna di sini, huha huna di sana, hunaka di sana, hunalika di sana. Ini sama. Inilah ismul isyarah. Jadi semuanya isim isyarah itu adalah mabni. Mabni apa tadi pengertiannya? Kalimat yang huruf akhirnya tidak berubah. Selanjutnya yang termasuk isim mabni adalah isim dhamir. Isim dhamir ini sudah kita pelajari di ilmu shorof secara panjang lebar. Silahkan dibuka. Isim dhamir itu huwa huma hum, ya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Ini kalau dhamir rafa. Kalau dhamir nasab, iyahu iyahuma iyahum, iyaha iyahuma iyahuna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakunna, iyaya iyana. Kalau dhamir jar, bihi bihima bihim, biha bihima bihinna, bika bikuma bikum, biki bikuma bikunna bibina. So, semuanya isim dhamir ini adalah mabni. Mabni adalah tidak berubah. Bihi ini ya terus bihi terus. Huwa ini ya terus huwa terus, tidak pernah berubah menjadi wu atau wi. Huma ya huma terus, tidak pernah berubah menjadi humi atau humu. Selanjutnya yang termasuk isim mabni adalah isim mausul. Isim mausul ialah isim yang fungsinya untuk menyambung kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Isim mausul itu adalah alladzi, artinya yang, ini untuk satu laki-laki. Allati artinya juga yang, tapi untuk menyambung kalimat yang perempuan, yang menunjukkan satu perempuan. Alladzani artinya juga yang, untuk menyambung kalimat yang mempunyai arti dua laki-laki. Allatani untuk dua perempuan. Alladzina untuk banyak laki-laki. Allati untuk banyak perempuan. Allai juga untuk banyak perempuan. Man ini juga termasuk isim mausul, artinya barang siapa. Ini untuk menanyakan yang berakal, laki-laki atau perempuan. Ma ini artinya apa? Berarti untuk yang tidak berakal, laki-laki atau perempuan. Nah, ini sudah pernah kita pelajari isim mausul ini di bab isim ma'rifat. Silahkan dibuka lagi. Isim ma'rifat itu antara lain ya isim mausul ini. Ini semuanya isim mausul adalah mabni, tidak akan berubah. Misalnya alladzi, ini alladzi terus. Misalnya alladzina, ya alladzina terus, tidak bisa menjadi alladzinu atau alladzini. Man itu ya man terus, tidak bisa menjadi mana atau manu. Selanjutnya kalimat mabni
adalah asma'us syarti atau isim syarat. Isim syarat itu antara lain man. Ini untuk menunjukkan yang berakal. Contohnya may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini man ini tidak akan berubah. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan menjadikan buatnya makhraja, jalan keluar. Mahma ini li ghairil akil. Ma itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Nanti pada saatnya kita akan pelajari ini ismu syarti. Sekarang cukup mengenal apa saja asma syarti itu, yaitu man, ma, mata artinya kapan, kalau ma apa, haitsuma, mata, ayyana ini kapan, haitsuma, aina, ainama, anna lil makan untuk tempat, untuk menanyakan tempat, kaifama, kaifama. Asma usyarti ini semuanya adalah mabni, artinya tidak bisa berubah. Misalnya mata ini ya selalu mata, tidak bisa berubah menjadi mati atau matu. Ayana ya tetap ayana terus, tidak bisa menjadi ayanu atau ayani. Kemudian yang termasuk isim dhamir lagi adalah asmaul istifham, isim-isim yang dibuat bertanya, kalimat untuk tanya, yaitu man, ma, aina, kam. Man siapa, ma apa, aina di mana, kam berapa, kaifa bagaimana, mata kapan. Nah, ini semuanya adalah mabni, artinya huruf akhirnya harokatnya tidak berubah. Selanjutnya yang termasuk kalimat mabni adalah asmaul af'al, isim fi'il. Isim fi'il contohnya ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amar. Yang isim fi'il madhi contohnya hayhata bimakna ba'uda. Hayhata artinya jauh. Syattana bimakna iftaroko. Iftaroko itu artinya berpisah, bercerai. Kemudian kalau dalam bahasa kita itu kayak hus, kalau mengancam atau jaru. Kemudian why atau why bimakna atajabu, untuk menyatakan gumun. Wah, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti wih. Nah, itu wih ketika kita melihat satu benda yang sekiranya bagus, spontan kita mengatakan wih. Ya, itu untuk menunjukkan kekaguman. Kemudian isim fi'il amar contohnya seperti amin bimakna istajib, artinya kabulkanlah. Hayya bimakna aqbil atau kemarilah, menghadaplah. Hayya ala sholah, menghadaplah sholat, menghadaplah untuk sholat. Selanjutnya yang termasuk mabni adalah kalimat bilangan 11 sampai 19, tapi kecuali yang ke-12. Jadi ini mabni. Misalnya 11 ahada asyara. Nah, kalau 12 isna asyara. Tapi ini nanti selanjutnya termasuk yang mu'rab, tidak mabni. Tapi selain 12 ini mabni semua. Ini misalnya 13 salah sata asyara, samaniyata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara. Ini semuanya adalah mabni. Jadi bilangan 11 sampai 19 itu mabni semua kecuali yang 12. Kemudian yang termasuk mabni lagi itu adalah seluruh kalimat huruf. Jadi huruf itu tidak ada yang mu'rab. Misalnya ada huruf jer, fi, itu ya fi terus, tidak pernah berubah menjadi via atau viu. Ini itu tadi kalimat-kalimat yang mabni.
Kalimat yang huruf akhirnya harokatnya tidak bisa berubah. Saya ulangi, kalimat mabni ialah kalimat yang huruf akhirnya harokatnya tidak bisa berubah. Antara lain kalimat mabni itu adalah isim isyarah, isim dhamir, isim mausul, isim syarat, isim istifham, isim fi'il, terus fi'il madhi. Fi'il madhi itu semuanya mabni. Kemudian fi'il amar itu juga mabni semua. Kemudian fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun niswah. Nun niswah itu, jadi kalau di dalam tasrif yang ada 14, ini jatuh ke tasrif yang ke-6 dan yang ke-12. Misalnya yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Nah itu mabni. Jadi fi'il mudhari' yang mabni itu tasrifnya urutan yang ke-6 dan yang ke-12. Terus tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Kemudian fi'il mudhari' yang bertemu dengan nun taukid. Nun taukid ini nun itu adalah nun yang ditambahkan di akhir fi'il mudhari' yang artinya itu sungguh. Yadribu artinya memukul, tapi kalau yadribannya teman-teman mukul, sungguh-sungguh memukul. Inilah kalimat-kalimat yang tidak bisa berubah dimanapun posisinya dalam sebuah jumlah atau kalam. Mabni itu ada 4, 1 mabni sukun, 2 mabni dhammah, 3 mabni fathah, dan yang keempat adalah mabni kasroh. Mabni sukun itu ya mabni yang hurufnya akhirnya sukun terus. Mabni sukun itu ya yang huruf akhirnya sukun terus, tidak bisa berubah. Nah, seperti kam ini. Kam ini ya terus kam, terus kot ya kot, terus hadorta. Ini fi'il. Hadorta fi'il madhi ini ya. Ini fi'il madhi ini mabni sukun, ini kan hadoro, ro ini kan akhir hurufnya fi'il madhi, ini tidak bisa berubah. Kemudian ada yang mabni dhammah. Yang mabni dhammah itu seperti haisu, munzu, hadoru, hadoro, hadoro, hadoru. Nah ini tidak bisa berubah menjadi hadori. Mabni fathah, mabni fathah itu yang akhirnya dibaca fathah terus, seperti kaifa, artinya bagaimana, saufa, kataba. Ini tidak pernah, ini selalu fathah. Mabni fathah itu ya tetap fathah kapanpun. Kemudian mabni kasroh, contohnya haulai, ini ada harokat kasroh ini terus, bi dan seterusnya. Sekarang kalimat mu'rab. Kalimat mu'rab ialah kalimat yang bisa berubah bentuk harokat huruf akhirnya. Kalimat mu'rab adalah kalimat yang bisa berubah bentuk harokat huruf akhirnya. Nah, perubahan ini tentu sesuai dengan perubahan posisinya dalam jumlah atau dalam kalam. Misalnya seperti jaa zaitun. Di sini lafal zaitun, dalnya huruf akhir. Harokatnya adalah dhammah. Kemudian ra'aitu zaidan, saya melihat zaid. Tadi zaitun kemudian dibaca menjadi zaidan. Jadi berubah dari dhammah menjadi fathah. Marartu bi zaidin, saya lewat bertemu zaid. Dari zaitun berubah zaidan, berubah lagi menjadi zaidin. Nah, inilah yang disebut mu'rab, yaitu perubahan harokat huruf akhir. Kalimat mu'rab adalah kalimat yang huruf akhirnya bisa berubah. Ada yang i'rabnya itu rafa, ada nasab, ada jar. Nanti ada jazm juga. Contoh lain,
ajlisu, saya duduk, rofa, dhuma. Lan ajlisa, saya tidak duduk, harokat akhirnya fathah. Berarti berubah dari dhuma menjadi fathah. Lam ajlis, saya tidak duduk, dari dhuma berubah fathah, kemudian berubah menjadi harokat sukun. Nah, inilah yang disebut kalimat mu'rab, yaitu kalimat yang harokat huruf akhirnya berubah-berubah. Nah, perubahan ini ada kalanya rofa, ada kalanya nasab, ada kalanya jer, dan ada kalanya jazm. Jadi perubahan di sini ada 4 perubahan. Rofa istilahnya itu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jer, dan i'rab. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.